Bang Yonatan Nandar lagi. Nandar. Berulang 2 lagi menit, biar 3 makin menit, mempertajam. 2 menit ya. 2 menit. Biar makin mempertajam yang tadi. Ya silakan Bang Yonatan Nandar. Terima kasih Hamonto.likulam dan terima kasih buat teman-teman semua dan terima kasih untuk mantan terindahku Ibu Christine ya. Setelah hadir juga mendengar suara evangelis Yonatan Nandar. Saya boleh share screen? Boleh ya. Terima kasih teman-teman. Saya senang sekali ada mantan saya di sini ya. Coba tanya di sini yang tahu nama saya, apakah nama saya Christine teman-teman? Bukan. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Nggak usah, Bu. Ini waktu saya loh, jangan diganggu-gugat loh ya. Bu, Ibu Sofi nggak usah. Muntah. Iya, nggak usah, Bu Sofi. Sabar. Waktunya silakan. Biar nama Ibu saya simpan dalam hatiku. 1 menit 20 detik. Loh, kok belum ini? Belum dimulai. Nama aslinya Siti Aminah. Oke ya. Udah di reset ulang lagi ya. Oke, Loh. 2 menit. Udah di reset belum ini? Oke ya. Ya. Teman-teman, aku hanya ingin menegaskan bahwa di dalam Yohanes ya atau Sefer Yohanan ini pasal ke-8 ayat ke-24 ini bahwa aku adalah dia di sini. Kan dia di sini banyak saya saksikan ketika debat dari zaman Facebook sampai zaman sekarang bahwa dia di sini mengacu kepada Bapa begitu ya. Nah, pertanyaan saya di sini saya yang salah atau penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang salah? Karena banyak ayat baik di dalam Septuaginta maupun di dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Lama yang menggunakan bahasa Yunani, itu ego eimi itu bermakna aku, bukan akulah dia. Jadi kalau kita terjemahkan secara benar, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu aku berfirman kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, karena jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati di dalam dosamu, saudara-saudari yang terkasih. Jadi sebetulnya itulah ya terjemahan yang benar, saudara. Makanya tadi saya katakan, kenapa sih penyematan Beneha Targum ini tidak lepas kepada teman-teman. Mudah-mudahan akan banyak pribadi yang dijamah Tuhan, saudara. Terima kasih. Pertanyaannya itu ya. Oh, masih ada ya. Oke, pertanyaannya saya tegaskan kembali. Di dalam Yohanes 8:24, di situ tertulis barang siapa yang tidak percaya akulah dia. Nah, kata akulah dia itu benar terjemahannya atau terjemahan yang keliru, begitu loh ya. Kalau terjemahannya yang keliru, silahkan dijawab. Kalau memang terjemahannya benar, silahkan berargumentasi yang benar, bukan berasumsi ya. Karena saya lihat tadi asumsi semua begitu ya. Tunjukkan dalil-dalil yang lain begitu ya. Dan ayat-ayat yang lain, orang-orang yang lain yang menggunakan kata yang sama begitu ya. Silakan, saudara. Ya, waktu habis. Silakan narasumber 5 menit. Mungkin gini, coba kasih waktu dulu 2 menit sama si Nandar. Coba tunjukkan dulu apa sintaksnya di situ dong, bahasa Yunaninya. Nanti. Nandar. Enggak. Tolong. Coba sintaksnya di situ apa itu? Kan kata ego itu kan Nandar kan ada banyak. Ego itu bisa poromina, persona, kategori jumlah, singular, kasul, nominatif. Baru nanti kalau emo dia promina, persona, kategori jumlah, singular, kasus, genetif. Coba jelaskan dulu kayak gimana terusnya. Coba jelaskan dulu soalnya gini. Kau kan sok bahasa Yunani. Coba jelaskan dulu. Sebentar. Kalau Anda mau adu baca, ayo gitu loh. Ayo, kau jelaskan dulu apa ego itu bagaimana kasus-kasusnya. Coba jelaskanlah. Dengarkan dulu. Ini kan saya enggak. Jelaskan dulu apa di situ bentuk sintaksnya dong. Dengarkan saya. Makanya ini saya bertanya, sebentar, loh kenapa kalian semua kepanasan? Ya udah, kau jelaskan dulu. Tolong jelaskan sintaks dari kata ego itu. Saudara, coba. Jangan terguncang, saudara. Enggak, ego emi itu sintaksnya jelaskan dulu apa itu. Ya, dengarkan saya. Yang ngerti sintaks mungkin Pak Arden. Itu kan kitab sintaks kita apa? Itu kan kitab kalian. Kalau masalah ilmu morfologi dan sintaksis, kalau memang saya salah, dengarkan saya. Kalau memang saya salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Itu loh. Ini kalian dilihat oleh para jemaat-jemaat saudara-saudari yang terkasih. Saya sebagai pelaku firman, bukan hanya pendengar. Pertanyaannya kira-kira apa, Bro? Yang lebih spesifik boleh? Aku mau menjawab. Aduh. Oke, saya ulangi, saudara. Boleh. Mudah-mudahan mantan terindahku, Ibu Christine juga bisa menjawab ya.
Jadi jangan hanya diam saja Ibu Christine, mantan terindah. Oke, saya Jadi jelaskan pertanyaan ya. saya adalah, silakan Anda jelaskan yang kalau memang di antara kalian ada yang kemudian mampu dan lihai di dalam bahasa Yunani. Oke. Saya Silakan, kasih sebentar. Pertanyaan saya. Udah. Ya, Pertanyaannya sudah dipertebal dulu, Bang. Aku Ya. belum menangkap nih soalnya. Aku mau menjawab juga. Pertanyaan saya, Yohanes 8 ayat ke-24, terjemahan atau diksi akulah dia yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, itu terjemahan yang benar atau yang keliru? Begitu. Kalau keliru semestinya apa, Bro? Ya, Aku boleh jelaskan nanya aja nggak? dulu. Ini mau debat, kalau Anda mau berdebat dengan saya, tentukan jadwalnya. Oke, Ayo. ini ya. Oke, Silakan. Ini Jangan boleh berkunjung sedikit, sekarang Bro. evangelis baru main Zoom loh ya. Meriam Oke, Sejati dulu. Gimana nih? 5 menit, Ini. 5 menit setting, 5 menit. Maria. 5 menit. Oke, 5 menit. Oke, Jai. 5 menit. Oke, udah ya. Oke. Mulai. Ini Nandar lihatnya. Jadi kata ego dan emi ini dua kata. Kenapa? Karena kata ego itu pronoun orang pertama singular nominatif, kata ganti orang pertama tunggal yang menempati posisi sebagai subjek dalam kalimat. Sedangkan dia sini kata kerja orang pertama jamak, aorist indikatif. Artinya di sini mengungkapkan atau menceritakan sesuatu sebagai kegiatan atau situasi yang biasa yang terjadi pada suatu ketika. Ini namanya, seharusnya Nandar menyatakan ini yang kujelaskan ini salah. Oh bukan begitu, baru kau jelaskanlah sintaksnya gimana. Karena saya lihat di dalam kamus interlinear Yunani kata ego itu penggunaannya banyak loh. Bisa itu nanti kalau bentuknya itu kayak promina kasus nominatif jadi ego, bentuk datif jadi mo, bentuk genetif dia jadi emo, di situ. Jadi kayak gitu Nandar, tapi kalau kamu nggak ngerti juga, aku jelaskan juga, nggak ngerti juga, nanti kau tambah bingung. Udahlah, lanjutlah Bro Kayapas. Aku ya sedikit. Pertama, kita uji dari sini. Boleh share screen nggak? Ya, share screen aja. Di pause dulu, Oke. Bro. Oh, Ayat 24. Ego Amy ini mudah-mudahan kelihatan ya, teman-teman ya. Jadi arti yang ditulis dalam di dalam LAI itu benar. I am he. Ya. Akulah dia. Ini Septuaginta ya. Artinya LAI tidak salah. Nah, kemudian kita uji lagi. Sebentar aku share screen lagi, di pause dulu sebentar. Ya. Silakan, Cuk. Aduh, aku nggak bisa share PDF. Ntar, ini aja. Kita buka dalam Al-Baqarah ayat 160. Bisa dibukakan? Oke, sebentar. Al-Baqarah. Al-Baqarah 160. Aku buka PDF ini PDF ya, bukan screenshotan ya. Ini PDF beneran nih. Al-Baqarah ayat 160 ya? 160. Ya, 160. Itu ada koma. Mereka itulah, boleh dibaca nggak? Mereka itulah. Bentar ya. Oke. 160. Dapat nggak? Tak. Ya udah aku bacain aja, takutnya lama nih. Mereka Mereka Oke. kecuali mereka yang telah bertobat. Langsung ke mereka itulah. mengadakan- Langsung mereka itulah aja. Mereka yang bertobat. Mereka itulah yang terima tobatnya dan akulah yang maha menerima tobat. Nah, Maha itu ada penyayang. kata akulah yang maha ya. Artinya itu kekuasaan ya. Kita lihat dalam Al-Qur'an bahasa Yunani. Dia menggunakan ego eimi juga. Hanya ayat ini yang menggunakan juga ego eimi. Ini saya cari manual ya, bukan nyari di internet kayak rekan-rekan muslim. Ini saya cari manual. Oh, aku Ternyata- baca dulu. Ego emi, betul. Ego eimi. Ini Al-Qur'an yang dipakai oleh orang-orang Yunani. Bagi teman-teman muslim yang mau Al-Qur'an bahasa Yunani, aku akan share ke Kaisar, nanti bisa di-forward. Jadi ini menunjukkan bahwa kekuasaannya ditunjukkan dengan bahasa Yunani ego eimi.
Artinya kalau itu salah, maka rontok juga ini ego eimi yang dalam Al-Baqarah 160 ini mesti diedit juga. Garit, ya. Begitu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Ah, itu namanya jawaban manis. Tuh. Ya Tambah ya, lanjut, Bang. lanjut. Masih ada Tamparan waktu. Tambah ya, Bang. Tambahin boleh? Ya tambahilah langsung. Oke, jadi gini, Bang Nandar ini luar biasa ya. Saya pikir Bang Nandar ini perlu yang disebut membeli sebuah cermin. Jadi gini, selalu mengklaim bahwa kami ini Bani Targumim atau Bani Targum ya, Bani terjemahan. Kita tahu bahwa Tuhan kepada Musa itu berbicara pakai bahasa Ibrani gitu loh. Tetapi di dalam Quran diterjemahkan semua pakai bahasa Arab. Nah, ini tolong disadari gitu loh. Tolong disadari. Jadi kok kami dituduh, oh kamu ini Bani terjemahan, kamu kitab suci diterjemahkan dan sebagainya. Loh memang ketika Tuhan bicara sama Ibrahim, itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab gitu. Bahasa Ibrani lah, Bang. Kayak Bang nggak tahu aja. Jadi Berarti kalau saya buat kalimat agak pedis, berarti LAI itu setara dengan Allah yang menerjemahkannya, bro. Iya. What? Betul. Itu kalau bahasa kerasnya itu. Bahasa kerasnya ya. Iya, bahasa kerasnya. Jadi gini, dengan Yesus juga dalam bahasa Ibrani, dengan bahasa Ibrani. Lah kok semuanya diubah menjadi bahasa Arab gitu loh. Terus habis itu ngelihat kami, oh kamu ini umat terjemahan. Bang, apakah aku harus kirim kaca ukuran 3x3 meter gitu? Kan nggak perlu dong. Pak, sampai cermin sebesar itu. Yang kecil-kecil aja lah, maksudnya cermin untuk cukur jenggot itu menurutku udah cukup. Oke, silakan Bang, yang lain. Ayo, masih ada itu. 1 menit. Ayo langsung ngomong aja, Dirion. Enggak. Cukup jelas banget itu. Ini Again Seresis ini siapa ini? Again Seresis. Biasanya Edo atau siapa ini? Ayo ngomong. Bukan. Itu bukan Mas Edo. Habisin aja waktunya Bang Arben. Oke, jadi teman-teman artinya saya sudah jelaskan tadi dua hal itu dari bahasa Yunaninya. Ya kalau yang saya jelaskan tadi itu ibaratnya salah, ya kalian harus tunjukkan dong sintaksnya kayak gimana, bagaimana parsingnya gitu ya. Supaya kita belajar bahasa Yunani. Ya aku pernah belajar bahasa Yunani udah lupa-lupa juga sih, udah puluhan tahun lulus. Cuman ya kalau dipaksa bisa. Kalau dipaksa bisa. Saya tanya guru saya bila penting. Oke, jadi saya mau katakan Yesus dan Bapa itu satu, bukan satu biji, bukan satu fisik. Ya, dan yang menghamili Maria itu bukan peluk-pelukan ya, bukan ditiup juga. Tetapi memang dihadirkan secara yang ajaib lah ya, ajaib. Karena memang karya Allah kami itu selalu ajaib. Makanya kita bangga punya Yesus karena dia satu-satunya yang luar biasa dalam segala aspek hidupnya ya. Mulai dia hadir, bahkan sebelum dia hadir sudah dinubuatkan. Demikianlah dulu. Oke. Keperawanannya nggak dibalikin lagi ya. 3 menit Iya. untuk menanggapi ya. Ya biar kita dengar dulu si Nandar. 3 menit Nandar. Mana? Jonathan Nandar. Ya, dibuka dulu mic-nya. Dulu. Ya, dibuka. Oke. Nandar. Oke, 3 teman-teman menit. ya. Oke, aku kan baru belajar baca Yunani itu baru 2 minggu ya. Nah, bisa tolong bantukan Erben membaca Septuaginta yang akan saya share. Ya, saya pengen tahu nih. Saya kan baru belajar 2 minggu. Andum kan katanya sudah belajar puluhan tahun. Coba dibantu nanti saya tunjukkan kesalahan sintaksis yang Anda maksud. Bisa nggak? Enggak, kau jawab dulu dong. Nggak perlu, Erben. Oke, makanya gini. Biarin aja. Aku jawab. Oke, Aku yang makanya jawab. begini bro. Oke ya, makanya saya izin share. Bisa di-share? Usah, tanya aja yang lain. Pause dulu. Saya izin share. Ini waktunya kamu 3 menit, kamu full yang pakai, bukannya ke Erben kemana tek-tok ya. Ya terserah siapa nanti yang baca, terserah. Saya izin share. Oke, saya tahu Erben itu benih hatar. Gue mana bisa dia baca Yunani, makanya saya ingin ajarin gitu loh. Udah lanjut. Silakan. Bisa baca, apakah berarti kamu mau diuji kan sekarang? Kamu bisa baca bahasa Yunani? Saya kan baru belajar 2 minggu. Makanya habisin aja. cuman baru bisa baca aja gitu. Jangan banyak yang ribut. Oke, silakan. Pak Pras, sabar Pak Pras. Ya silakan Nandar. Lu habisin buka aja mic-nya, 2 Bang Nandar. menit. Ini ya teman-teman, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu akulah dia itu ego eimai hautos. Jadi akulah dia sebetulnya kalau di dalam Yohanes 8 ayat ke-24, kalau akulah dia itu harusnya bunyinya seperti ini. Dan kita perhatikan saudara,
di dalam Lukas ya, Lukas 1 ayat ke-19. Perhatikan di sini. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Jibril. Bayangkan, di sini kita lihat di dalam bahasa Yunaninya ya, kata akulah di sini ego eimi. Tetapi kenapa di dalam Yohanes 8:24 kok jadi akulah dia? Padahal di dalam Lukas, bayangkan nih, kalau misalnya di terjemahan yang benar akulah dia, harusnya begini, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel dia, atau akulah dia Gabriel, atau akulah dia Bapa. Karena Anda tadi memahami kata ego eimi itu adalah maksudnya akulah dia Allah Bapa, padahal itu terjemahan yang salah. Saudara, kita lihat juga di dalam Septuaginta, ya, di dalam ayat berapa tadi ya? Sebentar nih, di dalam kejadian berapa tadi ya? Kejadian ini nih, ya, ketika tapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Nih, jawaban Yakub alaihi shalom, sahutnya, akulah anakmu. Ketika dia pura-pura menjadi Esau ya. Coba perhatikan di dalam bahasa Yunaninya, di dalam Septuaginta, kata akulah, aku pakai ego eimi nih. Lihat diperhatikan nih ya. Sudah saya bold nih. Di sini apa? Hode even ego ini pro. Yang pertama itu ada alfanya, bro. Makanya kamu cek dulu. Sabar, Coba di awal. potong dulu. Nah, ini Nanti bagian saya dijelaskan aja. ngomong. Jadi Sabar. kalian itu harus jujur ya. Harus jujur di dalam menyampaikan, karena apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian sampaikan jawaban itu semuanya asumsi. Ego eimi di dalam Lukas 1:19 Jibril menggunakan kata ego eimi. Bukan hanya Jibril, saudara. Di dalam perjanjian lama, banyak orang ketika berkata menggunakan ego eimi. Bayangkan, bukan hanya itu. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, sama-sama Yesus yang berkata, kata ego eimi diterjemahkan menjadi akulah. Kenapa di dalam Yohanes 8 ayat ke-24 jadi akulah dia? Itulah penyesatan, saudara. Waktu Terima kasih. habis.